Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Udin. Sejak kecil, ia telah terbiasa hidup sendiri, mencari makan di hutan, dan bertahan dalam kesunyian. Orang-orang desa hanya sesekali membantunya, tetapi kebanyakan dari mereka menganggapnya sebagai anak malang yang membawa kesialan. Setiap hari, ia pergi ke hutan untuk mencari makan dan kayu bakar, dan meskipun hutan itu sepi, Udin merasa di sana ia menemukan kedamaian yang sulit ia dapatkan di desa. Hidupnya yang sederhana tidak membuatnya merasa kesepian. Ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan alam daripada dengan manusia. Hutan menjadi sahabatnya. Di antara deretan pohon raksasa dan semak belukar, Udin belajar mengenal suara-suara alam. Ia bisa membedakan suara burung hutan dari suara hewan lain, dan bahkan bisa mengetahui arah angin dari getaran dedaunan di bawah kakinya. Suatu hari, ketika matahari sudah mulai condong ke barat, Udin sedang menyusuri tepian sungai, tempat ia sering mencari ikan atau buah-buahan yang jatuh dari pohon. Tiba-tiba, ia terhenti oleh sebuah pemandangan yang tidak biasa. Di tepi sungai yang berbatu itu, ia melihat sesuatu yang besar dan putih, tergeletak di antara semak-semak. Dengan hati-hati, Udin mendekati makhluk itu. Ia terkejut ketika melihat seekor ular kobra putih raksasa yang terluka parah. Tubuhnya terbaring lemah. Sisik-sisiknya yang putih berkilau meskipun bersimbah darah. Luka besar menganga di tubuh ular itu, sepertinya akibat perkelahian atau jebakan pemburu. Udin terpaku. Matanya tidak bisa berpaling dari ular yang sangat besar dan mengerikan itu. Ia tahu bahwa ular jenis ini sangat berbahaya, tetapi hatinya yang penuh belas kasih membuatnya merasa iba. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, bingung dan cemas. Beberapa saat ia berdiri, memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Ia tidak ingin hanya berdiam diri dan membiarkan makhluk ini mati begitu saja. Hatinya berkata bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman dalam diri ular ini, sesuatu yang mungkin hanya ia bisa mengerti. Udin mengingat-ingat tanaman obat yang sering ia gunakan untuk menyembuhkan luka-luka kecil miliknya. Dengan hati-hati, ia mulai mengumpulkan dedaunan dan akar yang bisa membantu mengurangi rasa sakit pada tubuh ular itu. Meski rasa takut masih menggelayuti, ia tahu inilah pilihan yang harus ia ambil. Perlahan, ia merawat luka ular itu dengan penuh perhatian. Hari demi hari, Udin kembali ke tempat itu untuk merawat ular tersebut. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar ular itu sembuh. Tetapi setiap hari ia merasa sedikit lebih dekat dengan makhluk yang sebelumnya ia anggap sebagai ancaman. Seiring waktu, Udin mulai berbicara dengan ular itu, meskipun ia tahu tidak ada jawaban yang akan ia terima. Pada suatu malam yang sepi, setelah beberapa minggu merawat Putih, Udin duduk di sampingnya dan mendengar suara gemerisik daun di sekitar mereka. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ular itu mulai bergerak dengan lebih bebas, dan meskipun luka-lukanya belum sembuh sepenuhnya, ada tanda-tanda bahwa Putih akan bertahan. Nama, Putih, muncul begitu saja di benaknya, menggambarkan warna sisiknya yang bersih dan murni. Udin merasa seolah-olah mereka telah menjadi teman, dua makhluk yang terhubung dalam kesepian dan pengertian yang tak terucapkan. Tak lama setelah itu, Udin tahu bahwa persahabatan yang aneh dan tak terduga ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan begitu, kisah Udin dan Putih dimulai. Persahabatan yang tumbuh di tengah kesepian dan keterasingan, di sebuah tempat yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Udin merasa bahwa meskipun dunia luar seringkali menilai buruk dan menakutkan, ia dan Putih memiliki dunia mereka sendiri, sebuah dunia yang penuh dengan pemahaman, kepercayaan, dan kedamaian yang tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Setelah beberapa minggu berlalu, luka-luka pada tubuh Putih mulai sembuh, meskipun dengan sangat perlahan. Udin, yang terus mengunjunginya setiap hari, merasa semakin kuat ikatan di antara mereka. Ular itu, yang semula tampak sangat mengerikan dan berbahaya, kini lebih banyak menghabiskan waktu berbaring di dekat api unggun yang dibuat Udin. Udin merasa tidak takut lagi, seolah-olah kehadiran Putih menjadi pelipur kesepiannya yang telah lama ia rasakan. Setiap sore, Udin pergi mencari makanan untuk dirinya dan Putih. Ia tahu di hutan ada banyak buah dan tumbuhan yang bisa dimakan, serta ikan yang dapat dipancing. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai memperhatikan bahwa Putih juga tampak tertarik pada beberapa jenis buah yang tumbuh di sekitar sungai. Udin mulai memberikan potongan buah-buahan segar sebagai tambahan untuk makanannya,
Dan tanpa diduga, Putih ternyata menikmatinya. Suatu hari, setelah kembali dari hutan dengan hasil tangkapan yang baik, Udin duduk di dekat Putih sambil menyantap makanannya. Tanpa diduga, Putih mendekat dan mulai melingkar di sampingnya. Udin terkejut, tetapi tidak merasa takut. Ia merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Dalam kesunyian yang mendalam, hanya suara gesekan daun dan burung hutan yang terdengar. Udin merasa ada sebuah komunikasi yang lebih dalam antara dirinya dan ular itu. Putih tidak pernah menyerangnya atau menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Sebaliknya, ular itu tampak lebih sering mendekatkan dirinya pada Udin. Setiap kali Udin tidur, Putih akan melingkar di sekitar tempat tidurnya, menjaga agar tidak ada bahaya yang mendekat. Meski tidak ada kata-kata yang terucap, Udin merasa bahwa persahabatan mereka sudah terbentuk, sesuatu yang lebih dari sekadar perlindungan fisik, namun juga kedamaian batin. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Udin mulai merasa bahwa Putih lebih dari sekadar makhluk yang terluka. Ia adalah teman yang setia, yang menemani perjalanan hidupnya yang penuh kesendirian. Meskipun orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan pada dirinya, bahwa ia lebih sering pergi ke hutan dan tampak tidak sendiri, Udin tidak merasa khawatir. Ia tahu bahwa apa yang ia miliki dengan Putih adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Namun, suatu sore, saat Udin kembali dari hutan dan mendapati Putih sedang beristirahat di bawah pohon, ia melihat ada seseorang yang tampak mencurigakan mengamati mereka dari kejauhan. Udin segera merasakan adanya bahaya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk membawa Putih lebih dalam ke hutan, jauh dari pandangan orang-orang desa. Udin merasa perlu menjaga rahasia ini agar tidak terungkap. Sementara itu, Putih, yang semakin sembuh, mulai menunjukkan gerakan yang lebih lincah dan cepat. Udin merasa bangga melihat sahabatnya semakin kuat, tetapi juga semakin sadar bahwa persahabatan mereka yang unik dan tak biasa bisa menimbulkan masalah besar jika orang-orang desa mengetahuinya. Udin tidak ingin kehilangan Putih, tetapi ia juga tahu bahwa dunia luar tidak akan mengerti hubungan mereka yang aneh. Hari-hari berikutnya, Udin dan Putih menghabiskan lebih banyak waktu bersama di hutan, jauh dari desas-desus yang mulai berkembang di desa. Mereka berburu, mencari makanan, dan menikmati kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Udin mulai merasa bahwa meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, ia tidak lagi merasa kesepian. Ada Putih di sampingnya, sahabat yang tak pernah menghakimi dan selalu hadir ketika ia membutuhkannya. Namun, kedamaian yang mereka rasakan tidak berlangsung lama. Keberadaan Putih mulai menjadi bahan pembicaraan di desa. Orang-orang yang sebelumnya tidak peduli dengan Udin mulai memperhatikan perubahan sikapnya yang semakin tertutup dan misterius. Tidak lama setelah itu, seorang warga yang penasaran dengan kebiasaan Udin memergokinya sedang bersama ular putih raksasa di hutan. Kabar ini pun dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Udin memelihara ular raksasa. Ular putih itu pasti pembawa malapetaka, seru salah seorang penduduk dengan ketakutan. Kabar itu sampai ke telinga Pak Sarwan, seorang pemburu ulung yang terkenal di desa. Ia segera memutuskan untuk mengambil tindakan. Ular sebesar itu harus dibunuh sebelum menjadi ancaman bagi kita semua. Serunya dengan keras, mengumpulkan orang-orang desa untuk merencanakan pemburuan terhadap Putih. Udin merasa ketakutan saat mendengar pembicaraan orang-orang tentang memburu ular putih. Ia tahu Putih tidak bersalah dan tidak akan menyakiti siapapun. Tetapi keyakinan itu tidak akan mengubah pendapat penduduk desa yang sudah terlanjur takut. Meskipun demikian, ia bertekad untuk melindungi sahabatnya dengan segala cara. Dalam hatinya, Udin tahu, apa yang ia miliki dengan Putih adalah lebih dari sekadar ikatan antara manusia dan hewan. Itu adalah persahabatan sejati yang tidak dapat dipisahkan oleh ketakutan atau prasangka. Ketakutan mulai merasuki seluruh desa. Kabar tentang Udin yang memelihara ular putih raksasa segera menyebar seperti api dalam hutan. Beberapa orang mulai berbicara di pasar, di warung kopi, dan di pelataran rumah mereka tentang ancaman yang mungkin datang dari ular tersebut. Mereka bercerita tentang legenda-legenda lama, tentang ular raksasa yang bisa membawa malapetaka atau bahkan menelan manusia hidup-hidup. Ketakutan itu semakin menguat, terutama setelah melihat ukuran ular yang begitu besar dan warnanya yang mencolok. Pak Sarwan, seorang pemburu terkenal yang dikenal bijak namun keras hati, segera mengambil tindakan. Jika kita biarkan ular itu hidup, suatu hari dia akan menyerang kita semua, katanya dengan tegas saat berkumpul dengan beberapa orang desa di rumahnya.
Kita harus berburu dan membunuhnya sebelum semuanya terlambat. Udin mendengar pembicaraan itu dari kejauhan. Ia merasa hatinya hancur mendengar rencana itu. Ia tahu betapa besar rasa takut orang-orang terhadap makhluk yang tidak mereka pahami. Namun, yang lebih menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa Putih, sahabatnya, akan dibunuh tanpa ampun hanya karena ketidaktahuan dan ketakutan yang tidak berdasar. Putih tidak berbahaya, Udin bergumam dalam hati. Dia hanya ingin hidup damai. Namun, meskipun ia tahu bahwa Putih tidak akan pernah menyerang manusia, ketakutan orang-orang desa terhadap ular raksasa itu tidak bisa ia bendung. Setiap hari, semakin banyak warga desa yang berbicara tentang bagaimana mereka harus mengusir atau bahkan membunuh ular itu, dan semakin banyak orang yang bergabung dengan Pak Sarwan dalam rencana pemburuan tersebut. Udin merasa terperangkap dalam dilema yang tak terelakkan. Di satu sisi, ia tidak bisa meninggalkan Putih, sahabat yang telah menyelamatkannya dari kesepian. Di sisi lain, ia tahu jika orang-orang desa berhasil menemukan Putih, mereka akan membunuhnya tanpa ragu. Keadaan ini semakin memperburuk perasaan Udin. Ia takut bahwa suatu hari nanti, keberadaan Putih yang mulai terungkap akan membawa bencana besar. Malam itu, ketika angin berdesir lembut di hutan dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Udin kembali ke tempat peristirahatan Putih. Ia membawa makanan dan obat-obatan untuk sahabatnya yang masih memulihkan diri dari luka-lukanya. Putih, yang kini semakin sehat, melingkar di dekat api unggun yang dibuat Udin. Putih, Udin berkata lirih, memandang ular itu dengan tatapan penuh kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya bisa berusaha melindungimu. Ular putih itu meliriknya dengan mata yang tajam namun lembut, seolah memahami kata-kata Udin. Dalam kesunyian malam, mereka berdua merasa ada sebuah pemahaman yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Udin tahu, jika orang-orang desa mengetahui keberadaan Putih, semuanya akan berubah. Hari berikutnya, saat Udin sedang mengumpulkan beberapa bahan makanan di hutan, ia melihat bayangan Pak Sarwan dan beberapa warga desa yang sedang mengarah ke tempat yang ia tuju. Udin merasakan kecemasan yang mendalam. Ia bergegas kembali ke tempat Putih, berlari cepat menembus semak-semak dan ranting-ranting hutan. Ketika sampai di tempat peristirahatan mereka, Udin merasa lebih panik. Putih tidak ada di sana. Putih. Udin memanggil-manggil sahabatnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari lebih jauh ke dalam hutan, berharap bisa menemukannya sebelum Pak Sarwan dan para pemburu sampai. Tidak lama kemudian, Udin mendengar suara-suara dari arah belakang. Itu adalah suara langkah kaki yang berat, disertai dengan suara obor yang menyala. Pak Sarwan dan beberapa orang desa sudah mulai mendekat. Udin bisa melihat mereka dengan jelas dari tempat persembunyiannya. Mereka membawa tombak dan pisau besar, persiapan untuk memburu Putih. Udin tahu bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan ular itu. Dengan perasaan putus asa, Udin berlari menuju sebuah lembah tersembunyi yang jauh dari jalur biasa. Itu adalah tempat yang jarang dikunjungi oleh manusia, tempat yang aman bagi Putih. Udin berharap, jika ia bisa membawa Putih ke sana, mereka bisa menghindari para pemburu. Namun, waktu semakin sempit. Sementara itu, Putih, yang mendengar suara gaduh, mulai merangkak keluar dari persembunyiannya. Udin melihatnya dari kejauhan, dan untuk sejenak, hatinya terasa lebih lega. Putih. Udin berlari ke arahnya. Kita harus pergi sekarang. Mereka akan datang. Namun, saat mereka hampir sampai di lembah tersembunyi, suara langkah kaki semakin mendekat. Para pemburu sudah hampir berada di belakang mereka. Udin bisa mendengar Pak Sarwan berteriak, memerintahkan kelompoknya untuk mempercepat langkah. Cepat! Jangan biarkan ular itu lari, teriak Pak Sarwan, suaranya penuh dengan rasa takut dan kemarahan. Udin, yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, berdiri tegak di depan Putih, mencoba untuk melindunginya. Tolong jangan lakukan ini. Putih tidak berbahaya, teriaknya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Pak Sarwan dan para pemburu berhenti sejenak, terkejut melihat Udin yang berdiri melindungi Putih. Jangan bodoh Udin. Ular itu bisa membunuhmu kapan saja. Pak Sarwan berkata dengan suara yang lebih keras. Udin menatap Pak Sarwan dengan tatapan penuh tekad. Dia adalah sahabatku. Dia tidak akan menyakiti siapapun.
Namun, meskipun Udin mencoba berbicara dengan penuh keyakinan, ketakutan penduduk desa sudah terlalu dalam. Tanpa memberi kesempatan pada Udin untuk berkata lebih banyak, Pak Sarwan melemparkan tombaknya dengan cepat. Tombak itu melesat ke arah Putih, dan dalam sekejap, segalanya berubah. Tombak yang dilemparkan Pak Sarwan melesat cepat, dan Udin terkejut melihatnya mengarah tepat ke Putih. Dalam sekejap, naluri pelindungnya mengambil alih. Dengan cepat, Udin berlari ke depan, menghalangi tombak itu sebelum mengenai Putih. Meski ia berhasil mencegahnya, tombak itu menancap di tanah tak jauh dari kakinya, menciptakan suara dentingan logam yang memekakkan telinga. Tubuhnya bergetar, namun ia tetap tegar, berusaha melindungi sahabatnya. Pak Sarwan, tolong, jangan bunuh dia. Udin berseru, suaranya penuh dengan kepanikan. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Jika ia tidak bisa meyakinkan mereka, maka Putih akan mati. Pak Sarwan menatap Udin dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Ini bukan hanya tentang kamu, Udin. Ini tentang keselamatan desa. Ular itu bisa membunuh kita semua. Tak ada tempat untuk pertahananmu di sini, jawabnya dengan suara keras. Mata Udin mulai berkaca-kaca. Ia merasa dunia seperti runtuh di sekitarnya. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menarik Putih lebih jauh, menuju lembah tersembunyi yang ia kenal baik. Kita harus pergi, Putih. Cepat, teriaknya, berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Putih, yang tampak bingung sejenak, segera mengikuti langkah Udin, meskipun tubuhnya sedikit terluka akibat serangan tombak yang hampir mengenai tubuhnya. Namun, Pak Sarwan dan para pemburu tidak memberi kesempatan untuk Udin dan Putih melarikan diri begitu saja. Jangan biarkan mereka kabur, seru Pak Sarwan, dan beberapa orang di belakangnya mulai mengejar dengan cepat. Jantung Udin berdebar kencang saat ia merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Para pemburu mendekat dengan cepat. Udin berlari tanpa henti, menembus semak dan dedaunan lebat, berusaha menghindari mereka. Di dalam benaknya, hanya ada satu hal, membawa Putih ke tempat yang aman, jauh dari ancaman orang-orang yang tidak mengerti. Mereka melintasi hutan yang semakin gelap, menuju lembah yang berada lebih jauh di dalam hutan. Lembah itu dikenal sebagai tempat yang jarang dijangkau manusia, dan hanya sedikit orang yang tahu jalannya. Udin merasa sedikit lega saat melihat lembah itu semakin dekat, namun rasa cemasnya tidak kunjung hilang. Pemburu-pemburu itu akan terus mengikuti jejak mereka. Putih, meskipun terluka, berlari dengan gesit mengikuti Udin. Udin tahu betapa kuatnya sahabatnya itu, tetapi ia juga tahu bahwa setiap saat bisa menjadi momen berbahaya bagi mereka. Saat mereka semakin mendekati lembah, Udin merasa tubuhnya lelah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Satu langkah lagi, Putih, katanya dengan suara serak. Akhirnya, mereka sampai di lembah tersembunyi, tempat yang selalu Udin sebut sebagai tempat aman. Di sini, udara lebih segar, dan pepohonan lebih lebat, menciptakan semacam pelindung alami. Udin menghentikan langkahnya sejenak untuk melihat ke belakang, berharap mereka telah berhasil menghindari para pemburu. Tetapi, saat ia menoleh, ia masih melihat beberapa bayangan para pemburu di kejauhan. Mereka tidak menyerah begitu saja. Udin menarik Putih lebih jauh lagi ke dalam lembah. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dalam hutan yang mereka masuki, dan semakin sedikit jejak yang bisa ditemukan oleh pemburu. Kita hampir sampai, Putih. Hanya sedikit lagi, bisik Udin, mencoba memberi semangat pada dirinya sendiri dan sahabatnya. Setelah beberapa waktu berjalan melalui hutan lebat, mereka akhirnya sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Gua ini adalah tempat perlindungan yang telah lama dikenal Udin. Di sini, ia sering bersembunyi ketika merasa terancam atau saat ingin beristirahat jauh dari keramaian. Tempat ini terlindung dengan baik, dan hanya beberapa orang yang tahu akan keberadaannya. Udin membaringkan Putih di lantai gua, merasa lega akhirnya sampai di tempat yang aman. Namun, ia tahu bahwa pelarian mereka bukanlah akhir dari masalah. Para pemburu pasti akan terus mencarinya, dan waktu mereka semakin sempit. Udin duduk di samping Putih, mengusap kepala ular itu dengan lembut. Kita akan aman di sini, katanya, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Putih menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah-olah memberitahu Udin bahwa mereka akan melewati ini bersama-sama, apapun yang terjadi.
Udin tahu bahwa persahabatan mereka lebih kuat dari segala ancaman yang bisa datang. Namun, meskipun mereka berada di tempat yang aman untuk sementara, Udin tidak bisa menahan rasa takut yang terus membayangi dirinya. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa bersembunyi selamanya. Para pemburu pasti akan terus mencari mereka. Udin harus segera menemukan cara untuk menghindari perburuan ini, agar mereka berdua bisa hidup damai. Ia mulai berpikir tentang cara untuk mengalihkan perhatian para pemburu. Aku harus membuat mereka percaya bahwa kita sudah pergi jauh, gumam Udin dalam hati. Tetapi apakah itu akan cukup untuk menyelamatkan mereka? Udin tidak tahu. Namun ia bertekad untuk melindungi Putih dengan segala cara yang ia bisa. Sementara itu, di luar lembah, Pak Sarwan dan para pemburu terus mencari jejak Udin dan Putih. Mereka sudah kehilangan jejak di sekitar gua, tetapi mereka tidak akan berhenti. Mereka yakin ular raksasa itu ada di dekatnya, dan mereka harus menemukannya sebelum terlambat. Saat Udin dan Putih beristirahat di gua, mereka tidak tahu bahwa di luar sana, perburuan belum selesai. Pak Sarwan dan beberapa pemburu lain terus menyusuri hutan dengan lebih hati-hati. Mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan jejak Udin dan Putih, tetapi tekad mereka untuk menemukan ular raksasa itu tidak surut. Pak Sarwan merasa bahwa keberadaan ular itu adalah ancaman besar bagi desa mereka, dan ia tidak bisa membiarkan hal tersebut terus berlanjut. Udin pasti membawa ular itu ke suatu tempat yang aman, kata Pak Sarwan dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Kita hanya perlu menemukan tempat persembunyian mereka, dan itu akan berakhir. Mereka terus melangkah, melewati hutan lebat yang semakin gelap. Angin malam bertiup kencang, menciptakan suara berdesir di antara dedaunan. Meskipun mereka tahu jejak mereka semakin samar, para pemburu tetap tidak menyerah. Mereka telah bersumpah untuk menangkap Putih, dan mereka percaya bahwa hanya dengan menghilangkan ancaman itu, desa mereka akan aman. Sementara itu, Udin duduk di samping Putih di dalam gua, mengamati luka-luka sahabatnya yang masih membekas akibat serangan tombak Pak Sarwan. Ia sudah melakukan yang terbaik untuk merawat luka tersebut, tetapi ia tahu bahwa Putih butuh waktu untuk sembuh sepenuhnya. Udin merasa cemas, namun ia berusaha tetap tenang. Tolong sembuh cepat Putih. Aku butuh kamu, bisiknya, meraih kepala Putih yang besar dan lembut. Putih meliriknya dengan mata yang penuh pengertian. Udin tahu bahwa meskipun ular itu tidak bisa berbicara, mereka saling mengerti satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat, dan Udin merasakan ikatan yang begitu mendalam dengan sahabatnya itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar gua. Udin terkejut, matanya terbuka lebar, dan seketika itu juga, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu suara itu adalah suara para pemburu. Mereka sudah semakin dekat. Putih, kita harus pergi sekarang. Udin berkata dengan suara panik, segera bangkit dari tempat duduknya. Ia tahu waktu mereka semakin habis. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah kaki semakin keras. Pak Sarwan dan pemburu lainnya sudah tiba di luar gua. Udin menggenggam batu besar yang tergeletak di dekatnya dan meletakkannya di tangan Putih. Bergerak pelan-pelan Putih. Kita harus keluar tanpa mereka tahu. Tetapi saat mereka hampir keluar dari gua, suara Pak Sarwan terdengar lebih dekat. Kita tahu kalian ada di sini Udin. Keluarlah. Jangan coba-coba lari, teriaknya dengan tegas. Tentu saja, suara itu membuat Putih langsung terbangun. Mata Putih yang bersinar tajam menatap keluar, siap menghadapi ancaman yang datang. Pada saat itulah, Putih yang terluka itu berdiri tegak. Udin ingin menghentikan Putih, tetapi sudah terlambat. Putih meluncur keluar dari gua dengan kecepatan yang luar biasa, membentangkan tubuhnya yang panjang dan besar, siap untuk menghadapi pemburu yang datang. Dalam sekejap, suara desisan keras terdengar, dan para pemburu terkejut melihat ular raksasa itu muncul di hadapan mereka. Pak Sarwan terbelalak. Kita harus menyerang sekarang, teriaknya. Jangan biarkan ular itu mendekat. Udin mencoba berteriak. Jangan Pak Sarwan, dia tidak berbahaya. Jangan melukai dia. Tetapi suaranya tenggelam dalam kebisingan pertempuran yang mulai pecah. Pak Sarwan tidak mengindahkan kata-kata Udin. Ia memerintahkan dua orang pemburu untuk melempar tombak ke arah Putih, dan dengan cepat, tombak-tombak itu terbang menuju ular putih raksasa tersebut. Namun,
Dengan gerakan yang begitu cepat dan gesit, Putih berhasil menghindari tombak-tombak itu, meluncur ke samping dan membalikan tubuhnya dengan elegan. Putih merentangkan tubuhnya, menciptakan suara mendesis yang menggema, memberi peringatan kepada para pemburu. Udin berdiri di belakang Putih, berusaha menghalangi mereka. "Jangan lakukan ini," teriaknya lagi. Namun kata-katanya tidak didengar oleh mereka yang sudah diliputi ketakutan. Beberapa pemburu mencoba untuk menyerang lagi, tapi Putih bergerak begitu cepat, membuat mereka terkejut. Ketika seorang pemburu mendekat, Putih dengan sigap menyambar ke depan, memutar tubuhnya dengan kekuatan luar biasa, dan memaksa pemburu itu mundur dengan terburu-buru. Tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, sekali mereka membuat gerakan salah, mereka bisa jadi sasaran serangan Putih. Pak Sarwan, yang semula begitu percaya diri, kini tampak ragu. Melihat bagaimana Putih bergerak begitu lincah dan dengan kekuatan besar, ia mulai merasakan bahwa mungkin ia telah melakukan kesalahan dengan mengincar ular itu. "Kita harus mundur," teriaknya dengan suara panik. "Kita tidak bisa menang." Namun, beberapa pemburu yang lebih muda menolak untuk mundur. Mereka masih merasa bahwa ular itu adalah ancaman yang harus dihancurkan. Dengan tombak di tangan, mereka maju lagi, mencoba untuk menyakiti Putih. Udin, yang khawatir sahabatnya akan terluka lebih parah, melangkah maju dengan berani, berdiri di antara Putih dan para pemburu. "Tidak!" teriak Udin, menangkupkan tangannya di depan Putih, berusaha melindungi ular itu dengan tubuhnya sendiri. "Dia tidak akan menyakiti kalian. Dia sahabatku." Keheningan menyelimuti hutan untuk beberapa saat, dengan suara desisan Putih yang menggema. Pak Sarwan menatap Udin dengan ekspresi ragu, sementara beberapa pemburu yang sebelumnya berani maju, kini mulai mundur. Mereka terkejut melihat betapa besar dan kuatnya ikatan antara Udin dan Putih. Akhirnya, ketakutan mengalahkan kemarahan mereka. Pak Sarwan mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk mundur. "Kita akan pulang," katanya, suara penuh kegelisahan. "Kita tidak bisa melawan ini." Para pemburu, yang awalnya penuh dengan tekad, kini lari terburu-buru, meninggalkan Udin dan Putih di tengah hutan. Hutan kembali sunyi, hanya suara angin dan desisan Putih yang terdengar. Udin berdiri, terengah-engah, matanya basah oleh air mata. Ia menoleh pada Putih, yang kini tampak lebih tenang meskipun tubuhnya masih penuh luka. "Kita selamat Putih, kita selamat." Namun, meskipun mereka telah mengalahkan para pemburu untuk sementara, Udin tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan yang lebih panjang. Keamanan mereka belum terjamin. Sebuah pertempuran yang lebih besar mungkin masih menanti mereka. Setelah para pemburu pergi, hutan kembali menjadi tenang. Udin duduk di samping Putih, menarik napas panjang seolah mencoba mengembalikan ketenangan yang sempat hilang dalam ketegangan tadi. Tangan Udin menggenggam lembut tubuh Putih, yang meskipun terluka, masih mengelurkan napas perlahan, tanda bahwa ia masih bertahan. Hatinya dipenuhi rasa syukur, tetapi juga kecemasan. Mereka baru saja menghindari bahaya besar. Namun Udin tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Selama beberapa hari setelah pertempuran itu, Udin terus merawat luka-luka Putih. Ia mengganti perban dari daun-daun obat yang biasa ia gunakan, dan memastikan Putih tetap mendapatkan makanan dan air yang cukup. Mereka berdua tinggal lebih jauh ke dalam lembah, jauh dari pandangan manusia. Hanya hutan yang menjadi teman mereka sekarang. Hari-hari berlalu, dan perlahan, Putih mulai pulih. Luka-lukanya semakin mengering, dan tubuhnya yang besar kembali menunjukkan kekuatannya. Udin merasa lega melihat sahabatnya semakin sehat. Meski Putih tidak bisa berbicara, tatapan matanya memberi Udin kekuatan untuk terus melangkah. Mereka berdua tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Sementara itu, di desa, kabar tentang pertemuan antara Udin dan Putih mulai memudar. Orang-orang desa mulai melupakan kejadian yang menegangkan itu, meskipun beberapa masih merasa waspada. Namun, desas-desus tentang persahabatan mereka tetap hidup, beredar dari mulut ke mulut, menjadi cerita yang menarik perhatian, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahaminya. Beberapa bulan kemudian, Udin kembali ke desa. Ia tidak ingin berlama-lama, hanya untuk mengumpulkan sedikit kebutuhan dan mengecek keadaan. Namun, ketika ia melangkah masuk ke desa, beberapa mata langsung tertuju padanya.
Beberapa penduduk desa masih ingat apa yang terjadi, dan meskipun ketakutan mereka berangsur-angsur berkurang, beberapa dari mereka masih melihat Udin dengan pandangan yang penuh tanya. "Udin, kau benar-benar bersama ular itu?" tanya seorang lelaki tua dengan suara lembut namun penuh rasa ingin tahu. Udin hanya mengangguk, sedikit tersenyum. "Ya, aku bersama Putih," jawabnya dengan suara tenang, meski hatinya sedikit risau. "Dia sahabatku, bukan musuh." Beberapa orang desa terdiam, mencoba mencerna kata-kata Udin. Mereka mulai memahami bahwa mungkin mereka salah dalam menilai. Di tengah kecemasan mereka terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami, mereka mulai merasakan bahwa ketakutan mereka mungkin tidak sepenuhnya benar. Pak Sarwan, yang dulu sangat yakin bahwa ular itu harus dibunuh demi keselamatan desa, kini juga mulai melihat hal itu dengan cara yang berbeda. Ia tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam hati Udin. Namun, setelah melihat keberanian Udin dalam melindungi Putih, Pak Sarwan merasa ragu. Ia bertanya-tanya apakah mereka telah membuat kesalahan. Apakah kita benar-benar harus takut pada hal yang tak kita pahami? Pak Sarwan bertanya kepada dirinya sendiri, sambil menatap Udin yang sedang berbicara dengan beberapa orang desa. Apakah benar-benar harus ada musuh? Atau ada cara lain untuk hidup berdampingan dengan alam? Namun, meskipun ada perubahan dalam cara orang-orang desa melihat Udin, masih ada rasa takut yang mendalam terhadap Putih. Mereka tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa waspada terhadap ular raksasa itu, apalagi setelah kejadian yang terjadi beberapa bulan lalu. Udin tahu bahwa ia harus menjaga jarak dengan desa, meskipun ia sangat ingin berbagi kisah persahabatannya dengan Putih kepada mereka. Namun, ia juga tahu bahwa kehadiran Putih di desa tidak akan membawa kedamaian yang sesungguhnya, setidaknya tidak untuk semua orang. Ia tidak ingin Putih menjadi sasaran ketakutan atau kekerasan lagi. "Seperti yang kau katakan dulu Pak Sarwan," Udin berkata pada pria itu suatu hari, saat mereka bertemu di dekat pintu desa. "Kadang kita takut pada sesuatu yang tak kita pahami. Tapi aku berharap, meskipun kalian takut pada Putih, kalian bisa memahami bahwa dia bukan ancaman. Dia sahabatku." Pak Sarwan mengangguk, meski matanya masih menunjukkan keraguan. "Aku mengerti Udin. Tapi aku tak bisa meminta seluruh desa untuk menerima itu begitu saja." Udin tersenyum kecil. "Aku tahu. Aku hanya berharap, sedikit demi sedikit, kalian bisa melihatnya seperti yang aku lihat. Bukannya sebagai ancaman, tapi sebagai teman yang tak terlihat." Hari-hari terus berlalu. Dan meskipun Udin kembali ke desa hanya sesekali, ia merasa bahwa ada sedikit perubahan dalam cara orang-orang memperlakukannya. Mereka tidak lagi memandangnya dengan rasa takut yang sama seperti dulu, meskipun Putih tetap berada di luar desa, di dalam hutan yang jauh. Waktu terus berjalan, dan Udin tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana. Ia tidak lagi merasa kesepian seperti dulu, meskipun hidupnya tidak mudah. Ia memiliki sahabat sejati di Putih, dan bersama sahabatnya itu, ia merasakan ikatan yang lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Suatu hari, ketika Udin berjalan di tepi hutan, dia mendengar desisan halus dari kejauhan. Tanpa ragu, Udin berbalik, dan di sana, di bawah cahaya matahari yang hangat, ia melihat Putih meluncur perlahan mendekat. Dengan langkah tenang, Putih menghampiri Udin, dan keduanya bertemu di tengah hutan. "Selamat datang kembali sahabatku," bisik Udin, menyentuh kepala Putih dengan lembut. Dan dari sana, kisah mereka, kisah persahabatan tak terduga antara seorang anak laki-laki dan seekor ular putih raksasa, menyebar ke seluruh desa, menjadi legenda yang hidup selamanya. Orang-orang mulai memahami bahwa persahabatan sejati tidak mengenal batas, tidak peduli bentuk atau ukuran, dan kadang-kadang, hanya dengan melihat dengan hati, kita bisa melihat hal-hal yang tak pernah kita lihat sebelumnya. Kisah Udin dan Putih menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang yang mendengarnya, mengajarkan tentang keberanian, pengorbanan, dan bagaimana cinta bisa mengalahkan rasa takut yang dalam. Dan meskipun waktu terus berjalan, nama mereka tetap dikenang, menjadi bagian dari cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, menginspirasi siapa saja yang mendengar tentang persahabatan mereka yang abadi.